Saat ini tentu penyebab dari peningkatan ataupun bahkan penurunan itu selalu multifaktor, selalu kompleks ya. Dan makin kompleks ke sana tuh makin kompleks ya. Namun ketika ada satu peningkatan yang relatif cepat, ya, ini kan kita lihat setidaknya 25% peningkatan dalam satu minggu itu terjadi ya setidaknya ya. Dan ini cukup konsisten walaupun ini belumlah saya masih menunggu lah sampai 2 mingguan ya nanti kita lihat, tapi secara jelas ada faktor yang melead ya, ada faktor yang dominan menjadikan peningkatan secara konsisten ini. Dan data sebagaimana juga di tingkat global di negara lain menunjukkan dan saat ini sudah terdeteksi adalah kehadiran dari subvarian B4 B5 yang tentunya ini harus kita waspadai ya, karena apa yang mengalami atau apa yang kita deteksi saat ini peningkatan ini adalah juga refleksi ataupun keterwakilan yang hanya sebagian kecil dari kasus yang ada di publik atau di masyarakat. Karena bagaimanapun ya sekali lagi mekanisme testing kita kan tidak masif ya, tidak besar ya, juga masyarakat ini kan bukan juga yang dikit-dikit testing, beda dengan sebelum-sebelumnya. Nah, artinya kita harus mencermatinya juga ada dua. Satu, bahwa peningkatan kasus infeksi ini terprediksi ya, karena memang ini B4 B5 ini cepat banget menginfeksi bahkan mereinfeksi. Tapi bukti bahwa beban di fasilitas kesehatan belum terlihat secara signifikan ini juga membuktikan bahwa bekal modalitas atau vaksinasi itu sangat efektif. Tapi kedua, bahwa kita harus mewaspadai bahwa pada gilirannya ini akan menimpa pada kelompok yang rawan. Dan dengan fenomena gunung es ini, kita akan melihat kecenderungan nanti ini akan terus bergerak kalau tidak kita mitigasi tentunya. Nah ini yang artinya sembari ini kita amati, kita lakukan mitigasi termasuk literasi pada publik bahwa kita jangan dianggap ini yang udah biasa nanti juga berlalu, ya berlalu, tapi kita akan punya potensi membuat sebagian kelompok masyarakat kita ini terinfeksi kembali dan mengalami kerugian jangka pendek atau jangka panjang. Ingat data terakhir menunjukkan reinfeksi dari B4 B5 ini itu bukan hal yang baik dan bahkan bisa merugikan yang bersangkutan dalam artian kondisi kesehatan dalam jangka panjang. Memang ada hal lain begitu kiranya yang mana memang menjadi akibat begitu dari kenaikan dari kasus COVID-19 di tanah air? Terima kasih. Jadi memang sejak tanggal 15 kita kenaikan kasusnya itu mencapai di atas 1.000 ya. Tapi sempat juga turun sedikit dan kemudian naik lagi yang hari kemarin 1.985 ya. Saya setuju dengan Pak Diki tadi, memang kompleksitas tadi menyebabkan kita saat ini harus waspada, berhati-hati. Karena memang kita masih masa pandemi, jadi fluktuasi angka itu akan terjadi, bisa naik, bisa turun. Nah ini kan baru 5 hari ini kita di atas 1.000. Seperti yang dikatakan Pak Diki, kita tunggu nih 2 minggu, ya 2 minggu kenaikannya ini, ya. Tetapi perlu kita juga tenang, ya, tidak terlalu panik karena hospitalisasi kita masih di bawah standar WHO, satu. Yang kedua, tingkat kematian juga kita sangat rendah ya Pak Diki ya. Kemarin cuma 2 orang nih yang meninggal, tidak seperti halnya zaman Omikron naik dulu maupun apalagi Delta ya. Kemudian positivity rate kita itu juga masih 3,3. Artinya di bawah standar 5% yang disyaratkan oleh WHO. Nah untuk itu kita tetap harus waspada melihat kenaikan ini ya. Kemudian juga tapi jangan juga panik karena kita juga punya angka indikator yang kita masih dalam kategori masih aman lah gitu ya Pak Diki ya. Nah sekarang tanggung jawab kita adalah bagaimana kita melakukan action terhadap kewaspadaan kenaikan kasus ini. Jadi kalaupun naik kasus kita dapat mengendalikannya, jangan terlalu sampai lonjakan yang luar biasa. Yang kedua juga yang sakit atau hospitalisasi
kita tekan terus atau kita pertahankan seperti ini. Tidak banyak yang masuk ke rumah sakit, ke ICU, dan bahkan jiwa kita bisa menekan angka kematian yang ada. Nah, tentu saja untuk itu semua perlu kedisiplinan ya, protokol kesehatan, PHBS, termasuk tracing dan testing yang harus kita lakukan serentak ya, bersama-sama. Terakhir adalah vaksinasi ya, sebagai upaya kita agar masyarakat mempunyai kemampuan imunitas yang tinggi agar bisa sakitnya itu bisa ditekan, tidak menjadi lebih berat ya dengan vaksinasi ini.